Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gloria Silviana W. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan anak tunawicara, yang dimana kita membahas pertama pasti ada rumusan masalah, tujuan, strategi pembelajaran, dan beberapa poin lainnya. First is rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam pembahasan ini adalah bagaimana karakteristik anak tunawicara, apa saja hambatan yang mereka alami dalam pembelajaran, serta bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mendukung proses belajar anak tunawicara ini. Dan sementara tujuan kali ini dari pembahasan adalah untuk memahami konsep anak tunawicara, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai dalam pendidikan inklusif. Terus strategi pembelajaran, yang dimana strategi pembelajaran di sini bagi anak tunawicara perlu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Guru dapat menggunakan media visual, bahasa isyarat, serta metode pembelajaran aktif agar anak lebih mudah memahami materi. Dan strategi yang tepat untuk tunawicara dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Terus faktor dan karakteristik anak tunawicara. Faktor penyebab anak tunawicara ini menurut teori pendidikan khusus adalah tunawicara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain gangguan pada alat ucap seperti lidah dan pita suara, gangguan saraf atau neurologio, serta gangguan pendengaran yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Faktor-faktor ini menyebabkan anak mengalami hambatan dalam berbicara secara verbal. Untuk karakteristiknya, anak tunawicara, jadi kayak teman-teman, anak tunawicara ini memiliki beberapa karakteristik khusus seperti kesulitan dalam berbicara secara lisan, lebih mengendalikan komunikasi nonverbal, serta membutuhkan bantuan media visual dalam pembelajaran. Meskipun memiliki keterbatasan bicara, anak tunawicara tidak selalu mengalami gangguan kecerdasan dan tetap mampu mengikuti pembelajaran dengan metode yang sesuai, sama seperti anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Jadi untuk metode mungkin yang bagus, metode yang digunakan adalah pembahasan ini adalah metode observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran anak tunawicara di lingkungan sekolah. Jadi kemarin tuh saya dan teman-teman yang lain kita observasi dilaksanakan di sekolah SLB Tunarungu yang ada di Petis. Di sana tuh kebanyakan tunarungu, tapi ada tunawicara yang beberapa saja, namun kita bisa mengkolek data dari mereka, dan selebihnya lagi kita mengkolek data dari internet untuk menambahkan dan memperkuatkan materi ini untuk tugas nanti. Di bagian ini saya akan menjelaskan pengertian anak tunawicara serta hambatan dan solusi pembelajarannya. Di sini saya menjelaskan berdasarkan teori para ahli. Yang pertama itu tentang pengertian tunawicara. Menurut teori pendidikan khusus, tunawicara adalah kondisi individu yang mengalami gangguan atau ketidakmampuan dalam berbicara secara verbal, sehingga tidak dapat menyampaikan ide, perasaan, dan kebutuhan melalui bahasa lisan secara normal. Jadi di sini menurut Hahn dan Kaufman, tunawicara merupakan bagian dari gangguan komunikasi yang disebabkan oleh gangguan pada alat ucap, sistem saraf maupun pendengaran yang berdampak pada kemampuan berbicara. Sementara itu, ada ahli Howard menjelaskan bahwa anak tunawicara tidak selalu memiliki gangguan intelektual dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Mereka tetap mampu mengikuti proses belajar secara optimal. Dan di sini yang kedua adalah hambatan anak tunawicara. Jadi teman-teman, dalam proses pembelajaran anak tunawicara mengalami beberapa hambatan. Menurut Centrock, keterbatasan komunikasi verbal dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran. Selain itu, ada ahli Hahn dan Kaufman menyebutkan bahwa pembelajaran yang terlalu berfokus pada penyampaian lisan akan menyulitkan anak tunawicara dalam memahami materi. Terus hambatan lainnya adalah rendahnya rasa percaya diri, yang menurut Howard sering muncul akibat kurangnya dukungan lingkungan serta minimnya pemahaman dari guru dan teman sebaya.
Terus teman-teman, mungkin solusi pembelajaran untuk anak tunawicara itu mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan solusi pembelajaran yang tepat. Menurut Vygotsky, pembelajaran akan lebih efektif jika anak mendapatkan dukungan melalui interaksi sosial dan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, penggunaan bahasa isyarat, media visual, serta pendekatan pembelajaran individual sangat dianjurkan sebagaimana dijelaskan oleh Howard agar anak tunawicara dapat memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, Halan dan Coven menekankan pentingnya lingkungan belajar yang inklusif serta kerjasama dari guru, orang tua, dan tenaga ahli untuk mendukung perkembangan anak. Dengan penerapan teori dan strategi pembelajaran yang tepat, anak tunawicara dapat berkembang dan mengikuti pembelajaran secara maksimal. Terima kasih dari saya. Ya, untuk profil sekolahnya, sekolah ini merupakan untuk profil sekolahnya menerapkan pendidikan inklusif dan memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus termasuk anak tunawicara untuk belajar bersama dengan siswa lainnya. Dengan demikian, hasil observasi yang kami dapatkan, observasi yang telah dilakukan, proses pembelajaran bagi anak tunawicara menunjukkan beberapa temuan penting. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga memanfaatkan media visual seperti gambar, tulisan di papan tulis, serta gerakan isyarat sederhana untuk membantu anak memahami materi. Penggunaan media visual ini terbukti membantu anak tunawicara dalam menangkap informasi yang disampaikan oleh para guru. Selain itu, guru terlihat memberikan perhatian khusus dengan menyesuaikan tempo pembelajaran anak, diberikan waktu yang lebih fleksibel untuk memahami materi dan mengekspresikan respons mereka melalui gerakan, tulisan, maupun ekspresi nonverbal. Lingkungan kelas juga menunjukkan suasana yang cukup inklusif. Teman sebaya terlihat mendukung dan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak tunawicara. Hal ini membantu meningkatkan rasa percaya diri anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, dari observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran yang komunikatif, penggunaan media visual, serta lingkungan belajar yang suportif sangat berperan penting dalam menunjang proses belajar anak tunawicara. Guys, untuk kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tunawicara memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan metode media dan lingkungan belajar yang tepat. Anak tunawicara dapat berkembang dan mengikuti pembelajaran secara optimal.